bangun pabrik tekstil. Ya, saya akan membangun pabrik tekstil. Filosofinya orang Jepang. Filosofinya orang Jepang itu ikigai. Nah, itu ada di tato saya. Sombong. Lek di kantor kan ini senyum karir gitu. Oh iya, senyum karir sama atasan gitu. Oh iya, Pak. Tai lah. Banyak sekali, Bro. Kembali lagi bersama kita di Peh Media. Peh Media? Peh Jan Masuk Pol. Episode kedua ya? Episode kedua. Kita footage kita berbeda. Footage-nya berbeda. Hari ini lagi ngungsi kebetulan Musisi mana? di Cianjur. Ada daerah yang lebih rawan dan pernah kena gempa. Kita ngungsinya ke sini. Kita beda. Betul. That's so racist, guys. Makin guys. Penduduk lokal guys. Fakta, itu fakta. Oh fakta ya. Fakta kan? Karena memang pernah ada gempa. Padahal itu karena memang apa ini? Apa namanya? Lengseran. Lengseran. Lengseran ini apa? Lesehan. Oh, tutu kuwi warung kopi gitu. Anu. Retakan dunia. Ya, oke loh. Kan berada di sini. Nanti lebih jelasnya ditaruh di bawah ya. Apanya? Di bawah HP kalian cari sendiri. Uang yang nggak terus itu lu pakai lah. Iya. Kau Dewe-dewe. urusan itu. Ngerti nggak? Ngerti? Oh, ngerti. Jadi hari ini mau bahas apa kita ya? Yang hari ini yang patut dibahas itu, oh ini tadi itu lagi ngomongin apa kebakaran di Amerika. Nah, itu saya belum lihat malah. Itu ceritanya gimana sih? Nah, sama gimana ceritanya? Tiba-tiba jadi langsung, guys. Belum nyiapin materi. Ya, materi. Kalau bisa pakai materi saja. Soalnya cuma tahu kayak after kebakaran ya. Mm-mm. Cuma tahu kayak ada rumah artis yang juga ikut kebakaran. Terus jadi rata semua. Ada konspirasi katanya kena azab ya. Kalau itu di Indonesia biasanya. Enggak. Karena kenapa banyak yang bilang konspirasinya kayak gitu adalah karena kerugian dari kebakaran itu ternyata lebih besar dari apa namanya itu sumbangan dana US kepada Israel itu hanya persekian jumlahnya dari total kerugian di sana. Ngerti nggak sih? Paham. Jadi Jadi kan ruginya kayak 800 sekian miliar dolar. Ini sumbangannya cuma Rp5.000. Oh enggak, kejauhan ya. Jauh itu jauh. 100 miliar dolar gitu lah Ya, ya. ibaratnya nggak ada setengahnya gitu. nggak ada setengah. Ya, ya mudah-mudahan diberi kesabaran. Hmm. Para sedulur-sedulur ingkang teng mriku hari kata-kata ingkang Jangan bahasa Jerman gitu, aku nggak paham bahasa Jerman gitu, Pak. Kata-kata jembarat ini. Padang kubur, jembar kubur. Oh itu kalau berdoa ya, Iya, kalau iya. berdoa di ziarah. Siar mata. Ziarah. Kita terlalu jauh Mas, iya kerumitan kita ngedit video ya. Oh iya. Jadi karena memang kita newbie, basicnya ada. basicnya nggak ada. Satu kuliah hukum, satu kuliah ekonomi. Betul. Nah, jadi kita bergurulah ceritanya seperti itu. Ya. Ke Mbah Google, Mbah YouTube. Mbak Nana. Ya, itu Mbak. Masalahnya. Mbak. Mbak aja. Mbak aja. Ya, kita berkuliah online akhirnya. Online. Tapi tidak membatasi kita untuk belajar sesuatu yang Betul. Karena ingat ya, jadi bukan selama ini sih. Kita kebanyakan itu sering mempunyai ide-ide kreatif. Kita itu cerdas sebenarnya, nggak kayak video sebelumnya ya. Kita itu cerdas. tapi seringkali itu cuman ada idenya doang. Mungkin kebanyakan kalian mengalami hal yang sama. kebanyakan itu teman-teman mengalami hal yang sama juga sih. Kayaknya ya. Ya, Nah, tapi kita sih seperti itu punya ide-ide, ya nggak sih? betul. Sering punya ide. Kita punya banyak ide, banyak pikiran yang kita mau. Cuman ya udah dipikirin doang ketika ketemu Eksekusinya nol. masalahnya itu nggak dijalani. Ya.
kebanyakan berpikir tanpa bertindak. Ya, padahal itu ya gitu tadi, ketika kita punya ide tapi nggak dieksekusi ya kita Iya. kan gagal sebelum mencoba. Jadi Iya, mending mencoba dan Dan bisa gagal. gagal daripada tidak pernah mencoba dan hanya tahu oh, kegagalan. bukan garangan sawah nih kalau ngono iki. Ora nyoba, wedi gagal iki garangan sawah. Kok lagi paham aku ya kadang sama. Yo, Ya intinya seperti itu. Jadi pengalaman kita mungkin masukannya itu jangan takut mencoba, jangan takut gagal, jangan takut memulai hal yang biasa tapi dikembangin terus. Jadi kalau kata pernah dengar di motivasi itu, kalau tiap hari itu kalau keluar rumah itu harus dapat minimal dapat 1 dari 3 hal ini. Harus dapat kenalan baru, kalau nggak dapat kenalan teman baru, relasi baru, harus dapat pengetahuan baru. Kebalik. Yang pertama, kalau keluar dari rumah itu wajib dapat sesuatu, dapat uang. Kalau memang hari ini kita nggak dapat uang, minimal kita dapat kenalan baru, teman baru, relasi baru. Kalau nggak dapat teman baru, relasi baru, minimal dapat pengetahuan baru. Kamu tahu tempat baru, tahu tempat, bukan tempat lagi ya, tahu jalan baru, jalan yang belum pernah kamu lewati, nggak masalah, itu kan pengetahuan. Jadi kalau keluar rumah itu harus bermanfaat, jangan keluar rumah cuman nggak ada gunanya, jadi nongkrong nggak jelas, ngobrol tapi yang diobrolin hal yang udah kamu tahu gitu. Kalau menurutku sih sesekali perlu. ya sesekali perlu untuk refleksi, cuman Jangan sama setiap hidup. hari seperti itu. Kalau berkat motivasi itu ya aku selama ini sih belum menjalani sih. Cuman kayak kepikiran iya juga sih. Sing sampean omongnya tadi itu filosofinya orang Jepang. Filosofinya orang Jepang itu ikigai. Nah itu ada di tato saya. Sombong. Apa yang mau kamu raih ketika kamu bangun tidur dalam satu hari? Itu filosofinya. Mimpi basah biasa nih sih. Dan kan di akhirnya Mas Karim mantan kerupuk nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi ini editor kita nih. Oh enggak. Bercanda. Agak Langsung ditembak. Masih magang. Langsung ditembak loh. Enggak. Ya intinya lanjut ikigai gimana ya? Ikigai itu kamu gaya apa gimana? Bukan. Ikigai ya, lek di Jawa kayak iki lho mu. Lek di Jawa. Iya, di Jawa. Cuman Gaya kan kan. ya, cuman kan ya di Jepang itu banyak filosofinya. Salah satunya yang tak pakai itu ikigai. Makanya ya salah satu motivasi atau akhirnya saya mau menato itu karena memang kebanyakan saya tuh ketika bangun tidur bingung harus ngapain. Ketika bangun tidur itu kayak nggak tahu mau harus ngapain, nggak tahu harus berbuat apa, karena memang isinya kayak ya udah menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Misalnya kalau kayak kerja ya udah bangun tidur kerja, apa yang ada di kerjaan kita kerjakan, dan muter pulang tidur kayak gitu kan. Tapi tidak menemukan sesuatu yang baru gitu. Ya kan? Betul. Jadi makanya kayak kita buka usaha, kita punya usaha parfum. Oh iya. Ya kan? Sampai lupa punya usaha kita. Kayak terus kita nyoba gitu kayak gini kan, karena kita pengen mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan kita, Iya. kita keluar dari zona Luar kita. setuju. Karena kalau tidak seperti itu tuh kita tidak akan pernah tahu kita akan berhasil atau gagal. Ya kan? Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba dan menyesalinya. Kok videonya malah jadi video Mas? Nah, iya. Wingi mari ngelok-ngelok deh. Jadi ini videonya dia nenek dagingnya lah ini malah isinya memotivasi orang. Lah apa ada ini Mario sing kae. Mario Dandi. Mario Dandi itu wis sing nabrak ndak motivasi mah. Tapi ini sorry sebelum itu kan kalau Makasih, Pak. kalau Backsound ya. itu noise backsound yang keren itu ciri khas kita akan menjadikan kita ciri Nanti khas. bisa dimasukin kucing yang lagi muntah loh. Lanjut gimana? Oh iya, tadi aku mau nanya apa ya? Oh ini, ngomong-ngomong masalah tato, kan gue belum ada tatonya ini. Ya. Mas kurang ya.
Sorry tak potong ya. Kemarin kan ya tadi lah lihat review video kita yang waktu. Iya. Ada aku cah Tulung Agung. Sampean? Cah Lutong aku, Tulung Agung juga sih. Masa coba dulu Tulung Agung, masa gue mas sekarang. Oh iya. Loh. Tenang ya, sorry. Gak apa-apa. Itu hal yang wajar. Maksudnya karena kita ya apa adanya, kita mah ngobrol lah. Backsoundnya alami, benar. alami. Jadi kita nggak kena copyright atau apa. Nggak ada. Kita backsoundnya benar-benar real. Ya, oke, siap. Mau lagi nih, siap-siap. Nggak jadi. Tadi ngomongin apa tuh? Gue ya. Ya kalau nggak gini. Kebetulan itu kalau aku tuh di mana aja itu bisa menyesuaikan. Nggak tahu ya. Dan orang itu kadang tidak apa ya bahasanya itu medokku itu nggak keluar. Biasanya gitu. Orang bilang gitu sih. Cuman ketika ada temen sesama orang Jawa Java, ya. kan ngalam kan. Kita punya kota ngalam mas. Ya. Orang Java maksudnya pasti medoknya otomatis keluar walaupun aku ngomong bahasa Indonesia misalnya kayak. Yeah. Cuman ya gitulah. Jadi biasanya aku orang Tulung Agung sama orang Surabaya aja bahasanya beda. Tapi kalau kayak aku di Surabaya kan ya apa kon? Sehat ah. Oh, udah langsung otomatis tuh. Becok. Ketika di Surabaya lo gue tapi ada cerita lucu mah. Ngomongin aku tadi mau bahas tato caranya bisa nato izin ke orang tua gimana. Tapi next dulu. Ini mumpung aku awal mula aku datang ke Jakarta. Biasa kan kita kalau di Tulung Agung tuh khususnya di Jawa lah sebelum aku merantau itu kan ketika kita ngomong sama orang baru itu sopannya kan pakai bahasa Indonesia. Aku kamu. Aku kamu. Once upon a time. Ya, ketika aku datang pertama di Jakarta itu kan seperti biasa. Ngerantau pertama, di kantor pertama ketemu orang baru kan kita manggilnya kamu namanya, habis itu kan nanya kan kadang-kadang kita kalau perlu dibantu apa, kamu perlu dibantu apa, terus next dia jawab belum ada, next kalau kamu perlu bantuan aku siap bantu, kan itu sopan ya kalau bagi kita loh ya. Cuman itu ternyata kan kalau di Jakarta itu apa aku kamu itu udah panggilan sayang ya. Menunjukkan ada perasaan. Nah masalahnya PR-nya di waktu itu temen kerjaku itu cowok, udah cewek. Mana lihatku sopan tapi dianya itu ternyata baper. Bukan baper sih, diketawain loh. Jadi setelah kita akrab setelah sekian lama adalah namanya nanti dirahasiakan. Ya sebut aja Sugiono. Cewek. Cewek. Mariyati lah. Mariyati. Sebut saja Mariyati. Si Mariyati ini akhirnya akrab ya jadi teman dekat karena kita satu bagian kan. Next. Mariyati. Jadi suatu kita setengah lama kerja bareng. Nah, akrab lah kita. Nanti ada lagi teman satu lagi si siapa ya nama kasih sebut saja dia Surtini. Cowok satunya. Cowok ya Sugiono kan. Sugiono aja. Mariyati dan Sugiono ini jadi teman baik kan. Diceritain sama mereka. Tahu-tahu Sugi. Apa Yono gitu manggilnya. Mariyati itu manggil Sugiono. Sugi. Masa dulu sih aku kebetulan namanya karena ada program TV Danang Darto, aku dipanggilnya Darto. Jadi padahal nama aku Danang. Yang goblok siapa sih sebenarnya? Jadi kayak buat sebutan lah. Iya, buat sebutan. Masa si Darto dulu manggil gue aku kamu. Ya kan nggak tahu ya kita ya, maksudnya belum terbiasa juga. Kilatku itu mau ngomong gua itu masih gua gitu. Iya, medoknya masih keluar gua kayak nggak enak gitu loh, maksudnya kayak kurang sopan ya itu mah cerita inilah. Tapi mas sekarang udah berarti dilatih lah ya ngomong lo gua iya udah biasa karena setiap hari ya ikut lah masalahnya gitu. Jadi aku ngomong nih aku lo gua lo tadi makan apa? Tak apa cakep.
tadi makan sama lo tadi makan apa gitu? Lo tadi makan apa? Ya biasa cok, penyetan lah ambil lalap kasarnya gitu. Oh iya. Ya balik lagi sekarang udahlah itu cerita singkatnya itu yang flashbacknya flashback masa lalu udah 6 tahun 7 tahun ngerantau jadi ngerantau. Alhamdulillah sih belum jadi apa-apa. Belum kan? Belum. Masih Tidak, proses. bukannya tidak tapi belum. Betul. Ya, Harus guys. kesuksesan orang itu kan tapi pernah gue sakit hati waktu pulang kampung nongkrong itu udah lama banget nongkrong adalah pengusaha gitu lah. Enggak, maksudnya gue tidak mengejek atau apa ya, ini sakit hatinya gue lah. Iya. Ngumpul ngopi sama kalau nggak salah gue lagi kamu awakmu ya Allah kote ngomongin cok baru pertama kali Kon lah. ya kon lah waktu itu kon nggak enak juga cok Awakmu. awakmu melu kan waktu itu berarti waktu kita pulang kampung aja lah masih awal-awal ngerantau kok entah ada kamu apa enggak tapi Ber-Covid lo berarti. iya kalau nggak salah pokoknya itulah pokoknya waktu pulang Lupa pasti ya. ngumpul ngopi sama teman-teman sekolah dulu lah. Terus ada lah seseorang pengusaha di Tulungagung itu nanya kan dulu teman sekolah juga nanya sekarang kerja di nang kasih dia cocok tinggal cocok gak usah sosokan ketik ngono Jadi ketok kerja lho ya wis mumet kerja kate esuk ngedit video ki emang gak eling ta Jadi ketok kagu. nah itu komedi wis lali gatel oh ya ini apa namanya ya ngopi ngobrol di TKI kan gak pernah ketemu kan kerja ini nang saiki ngono terus anu di Jakarta saiki wis kerja di tempat kerja lah kasarnya nanti disebutkan penasaran ya kapan-kapan Sensor manual. sensor manual ngerti dhewe gak iso ngedit aja cok Kerja di. sabar lah Terus. nah keren di Jakarta terus sekarang itu kan langsung pak demi Allah dari itu nggak tahu sih itu niatnya bercanda atau gimana cuman aku sumpah itu waktu sakit hati dia ngomong ngapain kerja jauh-jauh di Jakarta apa namanya intinya aku lupa intinya di sini aja lo bisa apa aku merasanya tuh dia kayak ngomong ngapain jauh ke Jakarta di sini aja lo bisa berhasil kayak membanggakan di dalam pikiran itu ngono wah aku sakit hati sumpah sampai makanya aku pengen menunjukkan ya walaupun sekarang belum jadi apa-apa ya Masih kita berproses akan lah. berproses intinya itu cerita sakit hatiku lah mungkin aku terlalu merasa aku tidak marah ke orangnya tapi lebih ke menceritakan waktu itu aku sebenarnya sakit hati cuman aku berikan senyum terbaikku lah rasanya senyum kecut terbaikku lah Senyum jogger. Lek di kantor kan ini senyum karir gitu. Oh iya, senyum karir sama atasan gitu oh iya pak tai lah Awas tuh, kayak yang melihat lah. apa ya itu hal yang aku tidak menyebut orang personal atasan atau apa tapi kalau gak percaya saiki apa jenenge cok ngene ngomong saiki dep-depan ngambek aku lah kasarnya sampai kamu ngomong gak pernah senyum karir tae pasti pernah senyum karir gak mungkin Betul. pasti di belakangnya kamu ngomongin wah atasan ini di depannya oh iya sih terus muka terus rahasia umum lah dimanapun lah nggak ngomongin spesifik tempat kerja tapi aku yakin maksudnya nggak semua tapi pasti minimal sekali kamu pernah senyum karir ketawa karir ya ketawa karir lucu gak lucu semua seneng ngelakan ya seneng rasanya kan penting itu moto kita makanya sudah terbiasa senyum karir jadi
penting ra penting ngeten. Tapi ngomong-ngomong soal sakit hati, memang banyak cara sebetulnya untuk membuat kita makin semangat berkarya atau bekerja, apalagi jauh dari rumah. Contohnya, Aku pernah di Jakarta, di Jakarta. Mungkin beliau itu memang sudah berhasil, memang sudah umur sudah tidak bisa dibilang muda lagi. Ya, investor, sudah menjadi investor. Pada waktu itu aku masih awal-awal kerja, terus sama teman kantor naik motor, kemana-mana naik motor. Tim suruh ketemuan di mana, kita naik motor. Apalagi Jakarta siang musim kemarau kan, macet, panas, debu. Jadi ya terkena itu semua lah sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya ada meeting waktu itu di mall, salah satu mall di Jakarta. Kita habis muter-muter paginya, itu meeting sekitar sore kalau nggak salah. Kita nyamperin, baru datang itu langsung dikasih omongan kayak gini. Waktu mau salaman kan, dia belum menerima jabatan tapi kayak, kok kalian bawa matahari? Wah, anjir. Itu asu sih. Wah, senyum kali lah ya. Akhirnya senyum karena ketawa kali kan. Iya Pak, naik motor soalnya. Tapi dalam hati itu kayak langsung nggak bisa, harus saya balikin omongan dia. Ya alhamdulillah pada waktu itu karena punya motivasi tinggi, doa tinggi. Ya 6 bulan, ya hampir setahun lah setelah kena omongan itu dikasih aja. Dan tepat banget meeting ketemu lagi orang. Ketemu sebelum saya salaman, saya ngomong ke dia, gimana Pak? Bawa matahari gak? Anjay, pembalasan langsung. Jadi kan kita bahas dengan prestasi. Iya kan? Ya, memang harusnya seperti itu. Iya, cuman memang waktu dengar gimana namanya masih berjuang. Seenggaknya kan ya kita nggak pernah bisa mengharapkan orang lain untuk tidak mau seperti itu. Cuman ya masih sakit hati banget. Apalagi buat orang-orang yang lagi berjuang tuh mau dikatakan kayak gimana, mau direndahin kayak gimana, tutup telinga aja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau keluar hidup, keluar bawah juga. Dikeluarin pokoknya dikeluarin, jangan dipikir, dipendam. Tadi apa? Hidup, bawah, perut belum? Oh enggak, salah ya? Masuk angin. Masuk angin. Kayak gitu, jadi kerja aja, fokus buat diri sendiri, fokus buat menata masa depan kalian. Ketika ada yang merendahkan, buat jadi pelacot semua. Ya. Terlalu merendahkan men jak gelut ya langsung. Iya. Tuhan menciptakan tangan untuk aku hantam. Jangan lama, kata orang timur, jangan lama-lama nunggu karma, kelamaan. Sekali-sekali datangin sendiri lah. Jangan selalu pikir repot Tuhan. Iya, jangan selalu pikir repot Tuhan. Langsung, aduh pukul aja. Gitu. Tapi ingat, kalau sudah sukses, kalau sudah mencapai hal yang kamu inginkan, jangan sampai lupa ketika kamu di bawah. Jadi ya, karena penting juga karena seringkali ketika kayak gitu tuh kayak ya udah lupa aja, maksudnya kita terlalu mengumbar semuanya lah, menghamburkan uang hal-hal yang tidak penting. Nah, sedang saya alami Pak. Aku bener. nggak niat nyentil kok, cuman ya. Tapi Pak, gini, kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang, ya jangan sampai kita belajar dari pengalaman kita sendiri gitu. Iya betul. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Kalau kata Cak Lontong kan kita tidak perlu Cak Lontong kosong. Pokoknya kita tidak perlu merasakan itu seperti itu. Tidak perlu mencoba untuk memahami bahwa hal itu tuh buruk. Akhirnya gitu. Cukup kalau orang kalian bisa melihat dari belakang, ya udah cukup. Kalau bisa, oh kita tak jajal sih, karena aku pengen percaya apa enggak? Oh lebih, kanele. pengen membuktikan kalau ini benar-benar buruk kan ya jangan. Tidak selamanya itu pengalaman hidup tuh dari yang kalian alami sendiri. Yes. Enggak. Dari pengalaman hidup orang lain itu bisa buat kalian jadi ngomong ini kita bukan live ya, kita kan kamu ngobrol sama aku aja. Oh iya, oke, sorry. Aku nih kok ngono. Oke. Kenapa aku ngomong dengan kamera? Kan sih nanti ngobrol. Cik, soalnya biasa ada di jalan parkir. Oh iya, maklum pengalaman. Oke,
pokoknya jangan seperti Oh, itu. bikin video klarifikasi ya. Iya. Kok ada suara sumbing gitu ya? Siapa itu? Ya, apa ya? Siapa ya? Pokoknya gitu. Tapi emang bener. Dan ceritanya Berlanjut. dari yang habis dikatain bisa membuktikan. Nah, ketika posisi bisa membuktikan, akhirnya terlena. Pada waktu itu karena memang menurut saya umur masih muda, saya dikasih kesempatan bekerja di tempat yang memang lahan basah. Lahan basah. Sering basah ya? Iya, sering mimpi basah lah. Terus Sering buat basah. Maksudnya tolong. Selamatin. Angel. Angel. Ya intinya sering kebasahan karena selalu mundar mandir kegiatan Ya, banyak. keringetan. Keringetan, basah yang itu ya. Tapi memang bener, jadi posisi kayak gitu terus akhirnya bisa mendapatkan sebanyak uang dari jerih payah sendiri. Sempat hilaf jadi beberapa kali sempat merendahkan, beberapa kali sempatnya meremehkan. Maksudnya kamu lebih tinggi dari orang itu? Enggak, orangnya lebih tinggi, aku lebih pendek, tapi derajatnya pada Oh, waktu itu. iya. Pada waktu itu. Sombong. Iya. Makanya sekarang diuji. Diuji. Tapi emang bener, jadi pada waktu itu bener-bener kayak seumpamanya contohnya apa ya? Contohnya memproses sesuatu lah. Terus kok ribet lama. Iya. Bener, setuju aku. Terus proses apa? Ribet, jajal golek sisa nembak. Nembak. Bayar. Padahal harganya lebih mahal ya. Iya. Terus Sering kali kayak gitu. Maksudnya kita jadi tidak menghargai uang itu sendiri. iya, Karena tidak menghargai jerih payah, tidak menghargai sekitar. nggak mau repot lah. Iya, dari situ pokoknya sering kali kayak gitu. Jadi kayak pokoknya menganggap orang tuh benar-benar ya Amit pada waktu itu tuh benar-benar kayak di bawah. Padahal Aku sudah kena uang banyak, terus kayak ya tidak ada tanggungan apa-apa pada waktu itu. Akhirnya Allah memberikan hidayahnya. Ya, tahun 2024 mungkin gak cuma aku toh, banyak juga lah yang mengalami tahun-tahun berat di tahun itu 2024 kemarin itu karena memang berasa 2024 itu kayak di segi karir ya itu tahun-tahun berat karena memang diuji, terus kehilangan pekerjaan juga benar-benar yang awalnya tuh pendapatan tuh naik signifikan terus langsung jatuh benar-benar jatuh. Nah itu buat pakar susah. Terus apalagi kalau pas orang tua butuh langsung bingung ya kan, butuh kayak gini terus tahu ternyata orang tua kalau anaknya lagi kesusahan juga terus lihat orang tua sedih, wah sedihnya tuh minta ampun ya kan. Jadi kayak hal tersebut santai apa ya? jadi hal tersebut tuh benar-benar 2024 tahun kemarin itu benar-benar membuka pikiran. Ya, ketika kamu memang berada di posisi seperti itu ya seperti sampai katakan, ketika kamu sukses kamu jangan sampai lupa, jangan terlena sama posisi itu. Kamu harus ingat kamu berada juga dari bawah, jadi ketika kamu di atas jangan lupa ke bawah juga, jangan tambah ke atas lagi. Akhirnya gitu, percaya nggak percaya benar-benar diuji. Tapi alhamdulillah ketika awal-awal tuh masih penolakan. Masih kaget lah ya. Wah, nggak terima. Terus perubahan gaya hidup. Ya waktu sabar. Oke lanjut ya. Jadi perubahan gaya hidup dari yang waktu sebelumnya tuh banyak hedon. Apa terus ayo jalan beli kayak gitu kan. Sekarang yang harus benar-benar menghemat lagi, mau setiap pengeluaran harus kita pikirkan. Buat makan aja mikir kayak hari ini makan gini nanti pengeluaran gini, benar-benar jadi berita. Tapi dari itu akhirnya kayak benar-benar ketika alhamdulillah akhirnya dapat ada pekerjaan lagi, ada pemasukan kayak ya, cari uang tuh susah. Betul. Jadi bagaimana bisa mungkin kehidupan kita masih panjang, apalagi belum menikah, masih banyak tahap-tahap kehidupan ke depannya ya kan? Dari yang untuk menikah, untuk membahagiakan anak orang, istri itu nanti punya anak gede buat sekolah,
buat masa tua pasti Pak. Jadi ketika rata-rata manusia di posisi bawah akhirnya bisa berpikir seperti itu. Iya. Betul. Dan alhamdulillahnya ya senang aja saya mendapatkan ujian atau debat di umur saya masih muda. Betul. Setuju gitu. Karena Tapi ya yang lebih banyak yang kurang beruntung itu diujinya itu ya ketika udah kasarnya gini, kamu dikasih kesuksesan sampai mendekati pensiun tapi kamu menyia-nyiakannya bermain-main apa foya-foya sama jahat sama keluarga. Akhirnya apa, kamu ketika udah menginjak menuju bukan menginjak ya, di masa tua itu kamu kehilangan keluarga, kehilangan anak, kasarnya jadi sebatang kara lagi di usia tua dan kamu tidak punya pendapatan karena kamu nggak nabung nggak apa, karena kamu terlalu seneng bermain bersenang-senang itu lagi kan. nggak ada money save-nya. Ya karena ya ketika kamu di atas itu sebenarnya kamu disuruh atau harus mempersiapkan nanti ketika pendatang kan nggak ada ya, mungkin ada lah, itu bisa dihitung, nggak semuanya pendapatan itu, apalagi pekerja ya. Kalau orang yang udah main saham dan punya perusahaan mungkin bisa pendapatannya stabil ya terus, tapi kalau kamu sebagai pekerja yang mayoritas lah, kita ngomongin mayoritas aja, orang pekerja itu ketika lagi peak-peaknya dia harus save money-nya itu buat masa tuanya, karena kan masa pensiun. Kadang orang di Indonesia mikirnya masa pensiun tetap dapat uang yang PNS, apalagi yang bukan PNS ya, asalnya yang swasta yang pensiun ya udah pensiun, dia lupa menabung masa tuanya, akhirnya merepotkan anak. Yang sejauh ini sering terjadi itu seperti itu. Jadi lebih baik ya udah ketika kita peak-peaknya itu nabung, kamu nggak perlu nabung buat anakmu. Ini yang aku temukan di Cina kalau nggak salah, aku lupa baca cerita orang Cina. Jadi dia itu ketika peak-peaknya itu menabung, dia nyiapin tabungan itu buat dia di masa tua. Nggak perlu nabung buat anak itu bisa bekerja sendiri. Mungkin kamu kasarnya dari serat pendidikan lah. Iya, di masa pendidikan aja mungkin itu dari tabunganmu itu cuma menghabiskan, kalau ini sekitar 30%, 70%-nya kamu harus nabung untuk dirimu sendiri di masa tua. Kenapa? Karena apa? Ketika kamu udah turun habis, anakmu akan posisi naik. Nah, ketika kamu nggak punya tabungan masa tua, anakmu naik ini akan tertahan dengan kebutuhanmu di masa tua. Jadi ya udah, ketika anakmu naik biarin dia naik sendiri untuk masa depan dia gitu loh maksudnya. Jadi ketika kamu peaknya turun atau masa tua, kamu udah punya tabungan. Kalau menurutku hal yang bagus itu seperti itu. Ya bisa diterima. Jadi ya itulah, itu pilihan sih ya. Tapi aku nanti pengennya itu seperti itu. Jadi ketika anakku lagi insya Allah nanti punya anak, dikasih kepercayaan punya anakku ketika dia mencapai kesuksesan, ya udah dia nggak usah mikirin aku punya uang sendiri, aku punya tabungan sendiri, aku mau ngapain terserah. Malah kalau bisa dari tabunganku yang insya Allah besar itu aku bisa membantu. Malah bukan sebaliknya, bukannya tidak mau mengajari anak untuk mengurus orang tua, bukan, tidak merepotkan. Kuncinya lebih besar. Iya betul. Setuju. Kita kok hari ini terlalu berdaging sih. Makanya, dasku ngeluh kan. Kita dicukupi wae sampai sini. Nanti kita refresh dulu. Nanti kalau ada inspirasi lagi atau kalau enggak teman-teman mau request kita mau ngebahas apa masalah. Kalau yang kebetulan yang nonton teman-teman kita, hai teman-teman. Kalau emang masih menganggap gue teman, gue sih lupa. Kadang masih lupa ya, tapi mohon maaf kasarnya. Kadang memori short gue emang jelek, jadi kadang itu ketemu orang tahu kalau dia itu temanku, cuman lupa namanya. Kadang seperti itu. Bukannya tidak mau, tapi emang short saya itu jelek. Jadi mohon maaf. Kadang kalau saya manggil bro, larlur, itu berarti saya lupa, bukan saya sok tidak mengenal. Betul. Jadi mungkin sekian aja. Ya. Pokoknya terima kasih sudah subscribe. Oh ya, terima kasih sudah subscribe, like, nyalain loncengnya. Bukan itu untuk tanda kalau sapi kita lepas, bukan ya, kan kalau pakai lonceng deh. Kayaknya garing deh Mas. Giting-giting. Ya. Giting-giting. Tapi kita tutup dengan satu tadi nemu satu jokes dari
adalah nemu sapi jokes. Jadi kalau kita ada bupati Oke. di Majalengka kalau nggak salah. Jadi ketika orasi itu dia itu pengen mendapatkan suara, ceritanya seperti itu. Jadi ketika orasi dia ngomong, kalau saya terpilih menjadi kalau saya terpilih menjadi bupati, saya akan bangun pabrik tekstil. Ya, saya akan membangun pabrik tekstil. Ya. Terus tahu-tahu dia diingetin sama ajudannya, Pak, apa tadi S-nya lupa. Kata ajudan saya, sekalian pabrik es. Ya, sekian aja. Terima kasih. Penting ra penting, leken. Ngono. Rekam ora? Rekam.